Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Ramadan, BP 191152-1006. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman tentang sisip, antrian, dan tumpukan. Pertama-tama kita akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan datanya terlebih dahulu. Saya tekan input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia menunjukkan sebuah pesan, yaitu kelebihan batas maksimal. Lalu saya akan tekan button antri dan tumpuk 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu saya akan menginputkan data lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya pindahkan ke listbox 2 dengan tombol sisip 5, 4, 3, 2. Lalu saya sisipkan angka 6, sisip 1, lalu 2, 3, 4, 5. Setelah itu saya akan tumpuk 5, 4, 3, 2, 6, 1. Iya, seperti itu. Lalu saya tekan antri dan tumpuk lagi, dan dia akan muncul show message. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke codingannya. Saya akan menjelaskan step by step. Yang pertama dilakukan itu kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tipe data itu integer. Dengan variabelnya itu ada array data berjumlah 6, atap berjumlah antri 15, dan variabelnya yang lainnya itu A, B, C, F, G, J. Kita akan masuk ke batas 1, yang dimana fungsi batas 1 tadi itu untuk menginputkan data. Ya, ini saya bikin A kecil dari 6, yang dimana kalau A-nya sudah mencapai berjumlah 6, nanti dia akan menghentikan statement berupa penampilan sound message, yaitu yang tadi kelebihan batas maksimal. Cara menginputkan datanya codingan seperti ini. Array data itu yang berindekskan A, lalu kita convertkan. Mengapa harus dikonvertkan? Karena edit itu hanya bisa menerima data berupa string. Karena kita menggunakan tipe data integer, kita harus mengkonvertkannya terlebih dahulu. Jadi bikin str to in, lalu kita tampilkan di listbox 1, lalu kita tampilkan di listbox 1, dan seterusnya kita tambahkan datanya jadi A++. Lalu B sama dengan A dan C sama dengan A ini nanti di button 3, tapi saya meletakkannya di button 1. Lanjut kita ke button 2. Di sini saya bikin A-nya kurang dari 1 besar dari sama dengan 0, yang dimana nanti kita akan membedakan data yang ada di listbox 1 tadi yang di antri dan tumpuk, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan berubah menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka codingannya seperti ini. A-1 besar dari sama dengan 0, dimana nilai A tadi yaitu 6 dan kurangi 1, dan kita bikin besar dari sama dengan 0. Lalu kita gunakan array antri yang berindekskan J sama dengan data A-1. Kita harus mengurangkan nilai A-nya tadi. Terusnya kita bikin A-min dan J-nya kita tambah J++. Lalu kita tampilkan di listbox 3 items at antri J-1 untuk membalikkan nilainya tadi menjadi 65431. Lalu untuk menghapus yang ada di listbox 1, codingnya seperti ini. Listbox 1 yaitu clear, terus kita bikin perulangan G sama dengan 0, G kecil dari A, dan G plus, dan kita bikin listbox 1 data G. Lalu tadi setelah kita tekan antri dan tumpuk, yang di listbox 1 tadi kan udah kosong, itu kita tekan sekali lagi, maka dia akan memunculkan pesan yaitu tumpukan penuh, yang menyatakan bahwa data yang ada di listbox 1 tadi yang mau ditumpuk itu sudah kosong. Seperti itu. Lanjut kita ke button 3 klik, di mana button 3 klik ini berfungsi untuk kita menyisipkan data, seperti itu. Di sini kita memiliki 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu seperti tadi, kita mengembalikan datanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5, 4, 3, 2. Kita bikin A-1 besar dari sama dengan 0 dan C besar dari 1. Kenapa? Karena saya ingin menyisipkannya di data di indeks ke 1. Lalu kita gunakan array atap F itu sama dengan A-1. Lalu yang fungsi C sama dengan A, di sini gunanya kita harus membuat sebuah array yang sama dengan A agar tidak terjadi perulangan proses, seperti itu. Seterusnya kita bikin C-nya kurang, C min, dan A juga min. Lalu F-nya kita tambah menjadi F++, lalu kita tampilkan di listbox 2 atap F-1. Lalu seperti biasa tadi,
kita hapus yang ada di listbox itu tadi. Seperti ini codingannya, listbox 1 clear yaitu. Lalu kita masuk ke kondisi kedua, di mana yang kedua ini kita membataskan datanya berjumlah 6. Kita bikin A kecil dari sama dengan B. Yang di sini berfungsi B sama dengan A, kita bikin data yang sama. Tidak terjadi proses perulangan. Kita bikin kondisinya A kecil dari sama dengan B. Lalu kondisi yang ketiga itu kita menyisihkan angka. Karena saya ingin menyisihkan angkanya di pertama, maka bikin if A sama dengan 1. Lalu gunakan codingan inputan data. Seperti tadi, data A sama dengan str to in. Lalu listbox 1 items data A. Lalu A-nya kita tambah. Setelah itu, kondisi yang terakhir, kita kembalikan datanya seperti semula. Yang tadi udah dipindah ke listbox 2, kita balikan lagi ke listbox 1. Kodingannya seperti ini, array data A sama dengan atat F min 1. Karena kita tadi menggunakan atat F, kita kurangkan yang atat F-nya menjadi min 1. Lalu kita bikin F min min dan A-nya bertambah nilainya, A++. Dan kita tambahkan di listbox 1, items add data A min 1. Lalu listbox 2 kita hapus, kodingannya seperti ini. Dan maka data akan kembali seperti semula, menjadi 162345. Sekian, terima kasih. Terakhir saya akan memberikan tips untuk mahir mengoding. Yang pertama yaitu cari sumber referensi lain. Yang pertama dari YouTube, kedua dari buku. Lalu yang kedua, tips mahir mengodingnya yaitu belajar sama teman yang mahir. Lalu tips yang ketiga yaitu kita perbanyak latihan. Semakin banyak kita menemukan kesalahan, semakin bisa kita mengoreksi di mana letak kesalahan kita agar kita bisa membuat codingan dengan style kita sendiri. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.